Teman-teman, pidato Pak Presiden Prabowo ketika di Harlah NU yang ke-102 itu kan menyinggung orang yang menyebutnya bajingan tolol. Dan kalian juga sudah tahu siapa orangnya. Dan itu ya tentu saja ditunjukkan kepada siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung. Nah, ini menjadi viral ya teman-teman, hingga netizen ikut merespon tentang hal ini, yang memang intinya mengkritik Bung Rocky Gerung habis-habisan mengenai perkataannya yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 adalah bajingan tolol, teman-teman. Dan itu memang ada videonya, ada jejak digitalnya ketika Bung Rocky Gerung mengatakan hal tersebut. Kata tersebut juga ramai juga dulu ketika ditujukan kepada Pak Jokowi, teman-teman. Tapi Pak Jokowi membiarkan hal tersebut. Dan ketika kata-kata ini ditujukan kepada Pak Prabowo langsung merespon, bahkan di depan banyak orang, di depan warga NU, teman-teman. Saya jadi ingat kata-kata Bu Irma ya, bahwa demokrasi kita tuh kebablasan gitu. Dan bisa jadi apa yang dikatakan oleh Bu Irma itu merujuk kepada Bung Rocky Gerung, teman-teman. Nah, kita lihat videonya bagaimana Bung Rocky Gerung mengatakan hal ini ya, teman-teman. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Nah, itu ya teman-teman kata-katanya, dan ini momen ketika Pak Prabowo menyinggung Bung Rocky Gerung. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nah, ini nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami, kata Pak Prabowo, paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Nah, kita lihat klarifikasi dari Bung Rocky Gerung. Tahun bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua. Kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jadi 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Soalnya saya mengatakan Prabowo bajingan tolol, tidak. Saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh, bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di Presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilangnya nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Tapi yang jelas zaman Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beda tentu saja ya. Buktinya ini langsung direspon oleh Pak Prabowo ketika Bung Rocky Gerung mengatakan yang disebut kata keramat katanya. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel,
Nah ini. Siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ketika Bung Rocky Gerung mengatakan kata-kata tersebut, tadi kan videonya sudah ditunjukkan ya teman-teman. Presiden ke-8 ya mengarahnya ke Pak Prabowo, kalaupun itu klarifikasinya bukan ke Pak Prabowo, tapi di tempat tadi ketika mengatakan kata tersebut, Bung Rocky Gerung juga kan membicarakan tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya berarti ke Pak Prabowo gitu kan ngomongnya. Nah, kita lihat bagaimana netizen mengkritik Bung Rocky Gerung di sini. Ini orang satu kayaknya lupa kalau sekarang eranya Prabowo Subianto ya, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ngomong ngedabur siapapun boleh-boleh saja. Kalau sekarang lu langsung direspon tuh, lihat. Lupa makanya ya. Makanya kata Bu Irma nih ya, di era Joko Widodo itu ya, demokrasi yang kebablasan. Orang-orang yang ngomong kayak gini pas era Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Tapi ketika Prabowo Subianto langsung direspon, diomongin di depan umum. Diomongin. Makanya tadi saya lihat videonya nih, orang omongnya itu maksudnya ini. Dia lupa kali. Ingat ya, ini eranya Prabowo Subianto, bukan era Jokowi. Makanya ngomong hati-hati. Takutnya direspon langsung sama Prabowo Subianto. Nah, kita lihat bagaimana Bu Irma mengatakan bahwa demokrasi ketika zaman Pak Jokowi itu kebablasan, teman-teman. Ini ketika Bu Irma menjadi salah satu pembicara di ILC. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Langsung kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Langsung disebutin nama-namanya sama Bu Irma yang ada di sana dan nama Rocky Gerung. Sepertinya ada yang belum ngeh bahwa ini bukan era kepemimpinan Pak Jokowi lagi, tapi ini adalah eranya Bapak Prabowo. Mereka-mereka yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang keasikan berbicara di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Udah Pak, untuk orang yang suka ngomongnya kebablasan, colek aja Pak, colek, ajak ngopi. Selebihnya terserah Bapak mau diapakan. Kami sebagai masyarakat ikhlas ridho lillahi ta'ala. Karena kami juga resah Pak, selama 10 tahun mereka-mereka ini dengan bebasnya, dengan lantang ya, mencaci, menghujat, menghina seorang pemimpin, seorang presiden. Dengan berlindung di balik kata demokrasi, kebebasan berpendapat, namanya juga kritik. Kan yang dikritik kebijakannya bukan personalnya. Halah. Hai morning, salam sehat, salam waras ya. Pak Prabowo luar biasa sibuk, pusing ya. Ternyata yang ngurusin negara. Belum lagi dengar komentar-komentar orang-orang yang sok pinter gitu ya, seperti Rocky Gerung, Prabowo. Ada yang mengatakan saya bajingan tolol. Ya, yang mengatakan, berani mengatakan itu biasanya orang yang merasa lebih pinter dari seorang Presiden Prabowo. Ya,
Ya itulah saudara, isi dunia ini. Ya, masyarakat suka tuh dengar. Jadi seorang Rocky Gerung sampai hari ini terus menjual kata-kata. Ya, Rocky Gerung kan cuma jual ludah, kata-kata. Tidak perlu tanpa tindakan. Padahal saudara, kita tahu bahwa dunia ini bisa jadi sampai hari ini pencapaian seorang manusia itu bukanlah dengan kata-kata seperti yang manusia sok pinter itu, Rocky Gerung itu. Dunia ini bisa maju dan mencapai suatu kemajuan yang sangat signifikan dan luar biasa, beyond our imagination. Itu karena tindakan, saudara. Tindakan. Kita melihat orang-orang yang menguasai sumber daya, teknologi, ya, itu adalah orang-orang yang bertindak, bukan omon doang. Saudara, di dalam kehidupan saya sendiri juga saya melihat, ya, di dalam keluarga saya lah misalnya, ada orang yang begitu pandai berkata-kata, tapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ketika ada kesempatan, ya perusahaan keluarga yang dibangun berpuluh-puluh tahun hancur. Ya untuk dirinya, dikorupsi gitu. Ada juga pribadi-pribadi yang kita tahu berada di organisasi ya yang sifatnya ya perusak, toksik. Saudara toksik tahu ya. Dia berada untuk merusak. Dia adalah sejenis lalat yang sukanya yang hal-hal yang bau dan bau busuk gitu, dan menyebarkan penyakit di masyarakat. Tetapi ternyata di dunia ini selalu ada dua kelompok, saudara. Ada yang suka akan kebaikan, ya ada yang suka akan hal-hal yang negatif, yang dibungkus dengan narasi kata-kata. Ya, tetapi hasil akhirnya is nothing. Sementara yang lain tanpa berkata-kata, ya kita melihat pemimpin kita Bapak Jokowi, dia bekerja dan menghasilkan luar biasa kemajuan bagi bangsa ini. Termasuk Prabowo. Ya, dia berhasil ya membangun Partai Gerindra, dan hari ini kita melihat dia menjadi seorang presiden. Nah itu ya teman-teman videonya tentang Bung Rocky Gerung, langsung direspon ya oleh Pak Prabowo di momen ketika berpidato lagi. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu tegas ya teman-teman, gesit, kemudian tahu apa-apa yang sedang terjadi ya di dunia perpolitikan ini. Dinamikanya kayak gimana pasti Pak Prabowo tahu teman-teman. Nah seperti itulah kiranya teman-teman. Oke, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.